Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan bukti potong yang akan diberlakukan Agustus 2020. Bukti potong menggunakan web-based, diakses melalui website DJP Online. Bukti potong akan dibuat secara online, dan wajib pajak yang akan membuat bukti potong harus memiliki sertifikat elektronik dengan mendaftarkan diri ke KPP terdaftar. Kemudian, karena berbasis web, maka akses via browser melalui laman DJP Online, terintegrasi dengan DJP Online dengan fitur tanda tangan elektronik. Perlu aktivasi e-PIN, daftar DJP Online, aktivasi akun DJP Online. Perlu mendaftarkan kepemilikan file sertifikat elektronik. Login menggunakan NPWP dan password. Signing SPT menggunakan sertifikat elektronik yang sudah terdaftar. Penomoran bukti potong ke pusat unit per pemotong. Adapun fitur-fitur e-bupati DJP Online adalah fitur yang ada di DJP Online adalah sebagai berikut: dashboard pelaporan SPT masa PPh 23 atau 26, buat bukti pemotongan PPh 23 atau 26, bisa dengan key-in atau impor Excel. Kemudian, edit bukti pemotongan PPh 23 atau 26. Kita bisa mengedit. Selanjutnya, bisa menghapus bukti pemotongan PPh 23 atau 26 apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya, bisa pembetulan bukti pemotongan PPh 23 atau PPh 26. Fitur selanjutnya adalah bisa pembatalan bukti pemotongan PPh 23 atau 26. Fitur berikutnya, kita posting bukti pemotongan PPh 23 atau PPh pasal 26. Selanjutnya, fitur hitung tagihan dari beberapa bukti pemotongan yang kita keluarkan. Fitur selanjutnya adalah rekam data penyetoran PPh pasal 23 atau pasal 26. Data pembayaran yang sudah kita setorkan kita rekam. Selanjutnya, fitur berikutnya, posting bukti penyetoran PPh 23 atau PPh 26. Jika sudah yakin benar, maka kita posting bukti penyetoran yang sudah disetorkan. Selanjutnya, tanda tangan SPT masa PPh 23 atau 26 yang berwenang. Fitur berikutnya adalah kirim SPT masa PPh 23 atau PPh 26 dan verifikasi bukti pemotongan PPh 23 atau 26. Kemudian verifikasi BPE SPT masa PPh 23 atau PPh 26 dengan scan QR code. Adapun alur penggunaan aplikasi e-Bupot adalah sebagai berikut. Pertama, kita login dulu di DJP Online dengan menggunakan NPWP dan password. Lalu set penanda tangan bukti potong, yaitu direktur atau direktur utama atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah buat bukti potong PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Selanjutnya adalah penyiapan SPT. Kemudian kita perekaman bukti store dengan merekam NTPN. Lalu posting ke SPT. Kemudian kirim. Ini adalah dashboard SPT. Kemudian di sini ada lihat BPE atau bukti penerimaan elektronik. Di sini ada lihat daftar bukti potong, kemudian ada lihat induk SPT dan download bukti potong. Jika kita klik aksi lihat BPE, maka nanti akan muncul BPE seperti ini. Di sini ada mix
kodenya nanti harus diinput saat verifikasi BPE atau verifikasi BPE. Apabila wajib pajak mengklik aksi lihat daftar bukti potong, maka akan muncul daftar bukti potong yang defaultnya per halaman adalah 5 bukti potong. Namun apabila wajib pajak daftar bukti potongnya sangat banyak, maka ada lebih mudah dengan cara ekspor daftar bukti potong. Wajib pajak mengklik aksi lihat SPT induk, maka akan muncul SPT induk seperti di bawah ini. Adapun download bukti potong adalah dilakukan dengan klik request bukti potong. Kemudian tunggu proses permintaan, lalu ikon akan berubah menjadi tanda panah ke bawah atau download bukti potong. Selanjutnya adalah setting penanda tangan, yaitu menginput NPWP nama dan checklist status aktif dari penanda tangan e-report. Jika penanda tangan adalah wanita kawin dengan NPWP gabung suami, maka di sini dapat diinputkan NPWP 000 sebanyak 15 digit, kemudian diinput nama direktur tersebut dan di checklist status aktif. Daftar bukti potong ini terdapat beberapa status, yaitu SPT sudah dikirim, SPT belum posting, SPT belum kirim, nanti hapus dan batal. Kemudian di sini ada beberapa aksi, yaitu lihat, ubah atau betulkan, hapus atau batalkan, dan kirim email. Namun di sini email itu bisa dikirim satu persatu bukti potong, jadi belum bisa menggabungkan beberapa. Kemudian saat rekaman bukti potong, pertama yang diinput adalah tahun pajak dan masa pajak. Lalu ini adalah identitas yang dipotong, yaitu berupa NPWP dan NIK. Kemudian apabila NPWP-nya belum punya, maka bisa diisikan NIK. Nah, dengan diisikan NIK-nya ini, apabila NIK terdaftar di data kependudukan, maka nanti data nama itu akan muncul secara otomatis. Demikian juga apabila NPWP diinput, maka data master file wajib pajak akan muncul otomatis di rekaman bukti potong. Selanjutnya adalah dasar pemotongan. Di sini ada 3 macam dan harus dipilih salah satu. Yang pertama itu tanpa fasilitas. Kemudian yang kedua dasar pemotongan PPh 23 yaitu dengan SKB. Dan yang ketiga adalah PPh 23 ditanggung pemerintah. Adapun di dasar pemotongan SKB ini harus diinput nomor SKB dan tanggal SKB. Karena mungkin saja SKB yang diberikan oleh lawan transaksi dari wajib pajak ini adalah SKB yang sudah tidak berlaku, sehingga akan ditolak oleh sistem. Sehingga wajib pajak pemotong ini harus mengkonfirmasi juga ke KPP apakah nomor SKB tersebut valid. Apabila tadi waktu input dasar pemotongan bisa lanjut, maka sekarang kita bisa memilih dasar pemotongan ada 8 macam, mulai dari faktur pajak sampai dengan surat pernyataan. Selanjutnya di pembuatan bukti potong adalah kita memilih kode objek pajak. Misalnya
ada jasa manajemen, jasa teknik. Di sini kode pajaknya masing-masing. Kemudian kita input jumlah penghasilan bruto, lalu tarif sudah otomatis karena ada kode objek pajaknya, dan PPh yang dipotong otomatis. Selanjutnya kita membuat setting penandatangan, yaitu penandatangan tersebut bertindak sebagai wajib pajak atau sebagai kuasa dan menentukan nama dari penandatangan tersebut. Lalu kita simpan bukti potong pasal 26. Ini serupa dengan pembuatan bukti potong pasal 23, yaitu tahun pajak dan masa pajak, hanya berbeda di tax ID number. Ini sini random, bisa berbagai macam karakter ya, tidak rigid harus 15 digit. Kemudian nama diketik, alamat diketik, negara bisa dipilih, tanggal lahir bisa diisi ataupun tidak, dan nomor paspor atau nomor kipas. Pembuatan buku pasal 26. Di sini ada 3 dasar atau dokumen referensi, yaitu jika di checklist tanpa fasilitas maka bisa langsung lanjut. Kemudian apabila di checklist PPh pasal 26 dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka pemotong harus menginput nomor SKD. Di pembuatan bukti potong pasal 26, kita pilih objek pajak. Lalu jumlah peredaran bruto diketik dan perkiraan penghasilan itu diisi sendiri. Tarif akan otomatis apabila tanpa fasilitas, dan PPh yang dipotong akan terisi secara otomatis. Nah, namun apabila ada fasilitas SKD atau P3B, maka tarif ini diisikan secara manual. Bagian terakhir pembuatan bukti potong adalah wajib pajak dapat memilih penandatangan bukti potong apakah sebagai wajib pajak atau kuasa wajib pajak, kemudian mengetikkan nama, lalu klik simpan. Nah, adapun untuk wajib pajak yang dipotongnya banyak, ini kita gunakan import Excel, yaitu kita pilih file Excel dengan penamaan 15 digit NBWP dan di belakangnya bebas menggunakan alfabetik atau numerik karakter. Lalu klik simpan. Kita klik simpan, maka kita akan mendapatkan nomor tiket. Kemudian akan terlihat jumlah baris yang kita upload, lalu status error atau tidaknya. Nah, kemudian status error tersebut dapat kita klik tombol lihatnya di sini. Setelah kita klik tombol lihat, maka di sini akan ada rincian status gagalnya kenapa, sehingga kita dapat memperbaiki. Adapun di file Excel yang kita impor, ini ada sheet rekap. Di sini ada rekap PPh masa pasal 23 dan rekap dari jumlah dipotong PPh masa pasal 26. Di sini adalah untuk mengecek berapakah bukti potong yang dapat masuk ke sistem. Excel yang diimpor, adapun di sheet kedua itu adalah PPh 23. Di sini masing-masing kolom ini sudah ada komennya, bagaimana cara mengisinya, sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengisi sheet PPh 23 ini.
Ya, dengan C26 ini sudah ada komen di masing-masing kolom bagaimana cara mengisikannya. Setelah file Excel dengan nama 15 digit di awal, 15 digit dan BWB di awal, dan belakangnya bisa bebas alfabetik atau numerik, kita simpan. Kemudian kita masuk ke menu bukti potong, lalu kita posting bukti potong itu ke SPT sebagai lampiran 1 dengan cara memilih tahun pajak, masa pajak, lalu dicari filenya, lalu klik posting. Kita melakukan perekaman data penyetoran. Di sini ada tagihan-tagihan yang terbentuk, yaitu dari input data-data bukti potong sesuai dengan kode objek pajaknya. Di sini terbentuk dua kode objek pajak dengan kode setoran 411124 100 dan juga 411127 100. Kemudian ini bisa langsung dibuatkan kode billingnya, atau kita merekam bukti penyetoran apabila penyetoran pajak PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 ini disetor dengan pecahan-pecahan tertentu atau ada pemindah bukuan. Rekam data penyetoran adalah sebagai berikut, yaitu jenis bukti penyetoran. SSP harus kita input NTPN dan tahun penyetoran tahun pajaknya. Kemudian bukti setoran apabila pemindah bukuan, maka kita input nomor PBK-nya dan kita harus cek pemindah bukuannya apakah sesuai dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan penyiapan SPT. Di sini ada status SPT, apakah lengkapi SPT, siap kirim atau sudah kirim. Jika statusnya lengkapi SPT, maka perlu dilakukan lengkapi SPT. Nah, di sini lengkapi SPT ini adalah merupakan kita memasukkan pembayaran, memposting pembayaran dari PPh pasal 26 atau PPh pasal 23. Jika SPT statusnya siap kirim, maka kita bisa klik kirim, yaitu tombol aksi berwarna hijau. Lengkapi SPT, maka kita akan posting bukti setor SPT dan identitas pemotong pajak. Kita isikan NPWP dan nama dari pemotong pajak. Lalu kita memilih bukti penyetoran yang sudah kita input. Setelah itu kita pilih penanda tangan, ini bertindak sebagai kuasa atau sebagai wajib pajak, dan kita pilih nama dari penanda tangan sesuai dengan setting di awal, lalu klik simpan. Tapi SPT tersebut maka akan terdapat status SPT siap kirim, lalu kita bisa klik aksi kirim. Kita kirim lampiran 1. Di sini ada masa dan kebetulan ke serta NPWP pemotong dan nama pemotong. Di lampiran 1 ini adalah daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Lampiran 1 PPh pasal 26. Lampiran 2 berisi induk SPT yang akan dikirim.
Ya, kirim SPT untuk penanda tangan, yaitu kita harus memilih sertifikat elektronik, di mana sertifikat elektronik ini bebas ditaruh di file mana saja, kemudian kita isi passphrase, lalu klik OK. Kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik dengan seperti ini. Aplikasi bukti pemotongan atau output scan QR code, yaitu kita input kode dan captcha. Verifikasi DTE atau output scan QR code dengan menginput kode dan captcha yang ada, lalu kita verify. Setelah terverifikasi, maka selesai sudah pelaporan bukti potong PPh pasal 23 dan 26. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.